Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah ikhwan fiddin rahimakumullah, pada hari Jumat yang penuh keberkahan ini kita dapat berkumpul kembali atas izin Allah Subhanahu wa taala di acara kajian pekanan PCIM Yordania, yaitu pada setiap hari Jumat ini alhamdulillah kita ada agenda baru, yaitu kajian pekanan yang akan membahas ilmu adab dengan rujukan kitab Adabul Alim wal Muta'allim wal Mufti wal Mustafi karya Imam Nawawi setiap jam setengah 5 hingga jam setengah 6 waktu Yordania dan jam setengah 9 hingga jam setengah 10 waktu Indonesia Barat. Dengan pengisi dan pemateri yaitu Ustadz Dr. Abu Dhar Al-Ghifari MA. Beliau ini adalah pengasuh Pondok Pesantren Darul Mutakin Bogor dan alumni Al-Azhar Kairo Mesir. Alhamdulillah telah hadir Ustadz Abu Dhar Al-Ghifari di hadapan kita bersama. Bagaimana kabarnya Ustadz? Assalamualaikum. Alhamdulillah, baik, alhamdulillah. Alhamdulillah Ustadz. Insya Allah Allah senantiasa memberikan naungan kepada antum dan keluarga hingga hari akhir nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Thaib, untuk membersihkan waktu, insya Allah kita langsung saja akan mendengarkan paparan materi dari Al-Ustadz Abu Dhar Al-Ghifari. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wal muhtadina bi anwari sunnatihi ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin, kita bisa bersilaturahim kembali atas karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya mungkin bagi saya secara pribadi sudah tidak asing berkenalan dengan kawan-kawan dari mahasiswa Indonesia yang ada di Yordan, karena kebetulan setahun yang lalu kita sempat juga tinggal di Yordan selama 7 hari, tinggal di sekretariat HPMI. Salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan juga kepada umatnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, ini merupakan suatu amanah yang luar biasa yang diberikan oleh kawan-kawan mahasiswa Indonesia dari kalangan aktivis Muhammadiyah di Yordania yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan beberapa hal yang pernah saya pelajari, dan tentunya ini merupakan salah satu wujud yang harus kita lakukan, karena apapun yang kita miliki dari ilmu yang Allah berikan kepada kita, ya kita harus sampaikan dan juga harus kita amalkan. Dan insya Allah karena yang pertama saya mengucapkan juga selamat kepada kawan dekat saya, Ustadz Milki Rijal, yang sudah meraih gelar doktor di Universitas Yarmouk. Beberapa minggu lalu saya melihat beliau sidang gelar doktoralnya, dan kebetulan Ustadz Milki ini ya kawan dekat dari sejak di Gontor, dan juga pas tahun lalu kami ke Yordan ya beliau banyak membantu. Adapun kajian kita yang sesuai dari amanah kawan-kawan mahasiswa Indonesia di Yordan, kita akan mengkaji tentang Imam Nawawi, yaitu kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Kebetulan kitab Adabul Alim wal Muta'alim ini adalah salah satu kitab karya Imam Nawawi yang kebetulan ketika saya kuliah S3 di Universitas Ibnu Khaldun Bogor,
dari tahun 2014 sampai tahun 2019. Alhamdulillah saya selesai tahun 2019. Kebetulan saat itu ada mata kuliah studi naskah klasik yang diampu sebagai dosen pengampunya adalah Dr. Abbas Mansur. Beliau adalah senior saya di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, dan kebetulan beliau gelar S1 sampai S3-nya di Al-Azhar di Fakultas Akidah dan Filsafat. Dari situlah ketika saya mengikuti mata kuliah beliau, saya terinspirasi dan saat itu saya mendapat tugas dari beliau untuk mengkaji akhlak guru menurut Imam Nawawi dalam karyanya Adabul Alim wal Muta'alim. Setelah itu, setelah selesai 3 semester saya kuliah Adabul untuk jenjang S3, saat itu saya harus menyusun disertasi, sempat kebingungan. Kira-kira apa judul yang pas untuk disertasi ke depan? Saat itu hati saya lebih cenderung kepada kajian Adabul Alim wal Muta'alim. Karena di situ mengkaji tentang aspek akhlak guru, adab guru, dan kebetulan saya ini saat ini sedang mengabdi juga di pondok pesantren, dan saya ini seorang pendidik dan dengan berbagai macam tugas dan amanah di pesantren yang saat ini saya emban. Alhamdulillah selesai, maksudnya saya ambil judul tersebut dan mengalami perubahan dan dinamika yang cukup luar biasa, kurang lebih 3 kali ganti judul gitu. Meskipun kitab yang dikaji Adabul Alim wal Muta'alim. Yang awalnya judulnya itu adalah Akhlak Guru. Terus diganti lagi oleh pembimbing saya menjadi konsep pendidikan guru menurut Imam Nawawi. Terus diganti lagi oleh pembimbing saya menjadi konsep kepribadian guru. Ketika sidang tertutup, terjadi perubahan lagi menjadi konsep guru profesional menurut Imam Nawawi. Dan alhamdulillah pada akhirnya judul yang diterima saat itu adalah tentang konsep guru profesional menurut Imam Nawawi sampai kepada sidang terbuka di jenjang S3. Alhamdulillah selesai, dan tidak hanya begitu, saya pun sampai sekarang masih eksis mengamati perkembangan guru di Indonesia, terutama guru-guru di pesantren, bagaimana dinamikanya, dinamika kesungguhannya ataupun kegalauannya, semua itu menjadi konsen dari kajian guru profesional yang saya kaji dari kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Untuk itu sengaja sebelum kita mengkaji secara jauh kitab Adabul Alim wal Muta'alim karya Imam Nawawi ini, ada baiknya memang kita tahu terlebih dahulu siapa itu Imam Nawawi. Karena ketika saya ketemu dengan promotor saya, itu Profesor Dr. Abu Dinata, beliau bertanya kepada saya, yang Anda maksud Imam Nawawi ini siapa? Misalnya di Indonesia ada juga Imam Nawawi Al-Bantani. Yang Anda maksud Imam Nawawi yang mana ini? Akhirnya saya menjawab Imam Nawawi Ad-Dimashqi. Meskipun saat itu promotor saya ini menganjurkan untuk pergi ke Damaskus demi kesempurnaan kajian Imam Nawawi ini. Hanya karena sekarang untuk saat ini Damaskus sudah tidak, Suriah adalah khususnya negara Suriah kurang kondusif untuk kita kunjungi, sehingga menjadi kendala bagi saya untuk pergi ke kota Damaskus. Adapun Imam Nawawi ini sebenarnya salah satu tokoh yang sangat fenomenal dan lebih dikenal oleh para thalibul ilmi ini sebagai ulama yang pakar dalam bidang fikih. Meskipun saya sempat mencari dan saya pun mengambil judul disertasi saya tentang konsep guru profesional ini, kan sebenarnya sebuah pertanggungjawaban juga gitu. Karena pembimbing kami ini pasti akan melihat judul-judul disertasi dari berbagai universitas. Akhirnya ternyata setelah ditelusuri memang belum ada yang mengkaji konsep guru profesional ini menurut Imam Nawawi untuk di Indonesia. Tapi yang mengkaji Imam Nawawi itu lebih kepada pernah dapat di Indonesia itu ada yang mengkaji tentang konsep hak asasi manusia menurut Imam Nawawi.
Tadi luar biasa, ada salah satu penelitian di Semarang, kalau tidak salah di UIN Semarang, itu ada yang meneliti konsep hak asasi manusia menurut Imam Nawawi. Jadi memang peneliti ini mencoba untuk mengeksplor bagaimana Imam Nawawi melihat hak asasi manusia. Mungkin untuk saat itu belum ada hak asasi manusia, mungkin ya, belum ada kajian secara spesifik tentang hak asasi manusia di zaman Imam Nawawi. Tapi mungkin kerangka berpikirnya sudah dibentuk oleh Imam Nawawi, konsep berpikirnya sudah dibentuk, cuma belum, untuk saat ini kan kondisinya ya tidak sama dengan kondisi Imam Nawawi saat itu. Untuk saat ini kita semua terbelenggu dengan undang-undang hak asasi manusia. Segala sesuatu harus disesuaikan dengan hak asasi manusia. Tidak boleh ada yang istilahnya terjadi penyimpangan-penyimpangan, apalagi sekarang kalau perempuan saya tidak dilibatkan dalam kehidupan berpolitik, contoh dalam kehidupan berpolitik, tentu ini sudah dianggap melanggar hak asasi manusia. Nah, untuk kajian Imam Nawawi ini, saya tidak tahu ke depan, mungkin tergantung nanti dari kawan-kawan mahasiswa Indonesia di Yordan, karena kemungkinan, tapi kalau saya targetkan 4 kali pertemuan, tapi kalau lebih ya saya tidak tahu. Saya kembalikan kepada kawan-kawan yang ada di sana, di Yordan. Nah, saya punya buku di hadapan kawan-kawan semua. Yang pertama itu buku karya Alia Tontowi yang berjudul Al-Imam An-Nawawi. Yang kedua karya Al-Imam As-Suyuti yang berjudul Al-Minhaj As-Sawi fi Tarjamati Al-Imam An-Nawawi. Yang ketiga saya punya muridnya Imam Nawawi namanya Ibnul Atthar, beliau menulis kitab Tuhfatul Talibin. Saya juga punya buku lagi di hadapan saya namanya Ad-Daris fi Tarikh Al-Madaris. Ini mengkaji tentang madrasah-madrasah yang ada di Suriah, terutama di Damaskus dan Aleppo. Sebenarnya masih banyak lagi di rak buku saya, buku-buku yang mengkaji tentang Imam Nawawi ataupun tentang kondisi sosial dan politik di zaman Imam Nawawi, terutama perkembangan madrasah di zaman Imam Nawawi. Kebetulan saya saat ini sedang menulis buku juga tentang lembaga pendidikan Islam klasik. Kita mengkaji 3 lembaga. Yang pertama itu adalah Kutab, dan yang kedua itu adalah Madrasah Nizamiyah di Baghdad, dan yang ketiga itu adalah Al-Azhar. Sengaja saya tidak masukkan madrasah-madrasah yang ada di Suriah, di Damaskus, karena memang tidak masuk dari kajian yang saya kaji di buku saya ini. Untuk Imam Nawawi ini sengaja saya akan gabungkan dari berbagai buku yang saya ada di hadapan saya. Yang pertama saya akan membahas nasabnya Imam Nawawi. Kita akan baca dari bukunya Ibnul Atthar, yaitu muridnya Imam Nawawi. Itu beliau menjelaskan di sini faslun fi nasabihi wa nisbatihi. Huwa Abu Zakaria Yahya bin Asy-Syaikh Az-Zahid Al-Wara, walillah Abi Yahya Syaraf bin Mira bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam bil Al-Muhmilah Al-Zaid Al-Hizami An-Nawawi. Jadi di sini Ibnul Atthar dia menjelaskan, nah Imam Nawawi itu nama lengkapnya adalah Abu Zakaria. Abu Zakaria ini dia ialah nama panggilan Imam Nawawi. Meskipun Imam Nawawi itu belum pernah menikah dan tidak memiliki keturunan. Jadi, tapi nama panggilan beliau ini adalah Abu Zakaria. Abu Zakaria. Terus di sini tertulis juga oleh Ibnul Atthar, Imam Nawawi dikenal dengan Muhyiddin. Meskipun Imam Nawawi, kata Ibnul Atthar, yaitu muridnya Imam Nawawi, wa kana Syekh al-Imam yakrahu hadzal laqab. Jadi Imam Nawawi kurang suka namanya itu dinamakan Muhyiddin. Karena sebagai rasa tawadhu beliau kepada Allah, ya kan? Dan juga beliau menganggap agama Islam itu akan terus ada. Kalau muhyi ini kan yang menghidupkan. Agama Islam itu akan selalu hidup. Jadi tidak perlu orang yang menghidupkan, kata Imam Nawawi. An-din hayyun sabit daim ghairu muhtajin ila man yuhyi. Itu kata Imam Nawawi. Terus di sini ditulis juga Imam Nawawi itu
nama ayahnya jelas Syarab bin Mira. Di sini ada yang mengatakan bukan Mira tapi Mura. Ada juga yang mengatakan bukan Mura tapi Muri. Kalau saya melihat dalam kitab Al-Imam As-Suyuti, ternyata Imam Suyuti lebih menguatkan adalah di sini beliau lebih menguatkan dengan nama Al-Muri. Jadi Imam Nawawi itu Abu Zakaria Yahya bin Asy-Syaikh Zaid Al-Wara Waliullah Abi Yahya Syarab bin Muri. Mimnya itu dhammah, ra-nya itu kasroh, terus setelahnya ya, bin Hasan bin Husain. Jadi memang para ulama sendiri berbeda pendapat juga ketika menjelaskan nama lengkap Imam Nawawi. Ini baru namanya saja, baru namanya belum pemikirannya dan seterusnya. Terus Imam Nawawi juga menurut Ibnu Al-Athar, dia dinisbahkan ke kakeknya yang paling tertinggi yaitu Hizam. Ada juga yang mengatakan beliau ini silsilahnya itu sampai kepada sahabat Nabi yang bernama Hizam Abi Hakim As-Sahabi. Jadi ada seorang sahabat namanya Hizam Abi Hakim As-Sahabi. Ternyata dijelaskan oleh Ibnu Athar bahwasanya Imam Nawawi mengatakan tidak. Saya tidak sampai silsilah saya kepada Hizam Abi Hakim As-Sahabi, seorang sahabat. Dan kabarnya Hizam Abi Hakim As-Sahabi ini masih ada silsilah dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, istri Nabi yang pertama. Seandainya Imam Nawawi nasabnya sampai kepada Hizam Abi Hakim As-Sahabi, berarti dia sampai silsilahnya itu pada Nabi Muhammad. Karena Hizam Abi Hakim ini seorang sahabat yang silsilahnya yaitu adalah keponakan dari pamannya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Tapi Imam Nawawi mengatakan menurut Ibnu Athar, saya tidak nasab saya tidak sampai kepada Hizam. Jadi Hizam itu bukan Hizam di sini adalah bukan nama sahabat, tetapi adalah nama kakek saya yang paling tinggi. Maksudnya buyutnya yang paling tertinggi. Nah, kenapa? Terus di sini dijelaskan juga Imam Nawawi itu dinisbahkan juga. Nawawi ini kan dinisbahkan kepada nama desa. Nama desa yang bernama Nawa. Nawa itu di mana? Nawa ini kurang lebih 80 km dari kota Damaskus untuk saat ini. Kalau pakai kendaraan. Nah, mungkin di zaman Imam Nawawi akan lebih. Sekarang saja yang pakai kendaraan menurut beberapa masyayikh yang saya tanya yang asli Suriah itu kurang lebih 80 km jaraknya antara desa Nawa dengan kota Damaskus Suriah. Terus Imam desa Nawa ini, kenapa Imam Nawawi itu dinisbahkan kepada desa Nawa? Ya, karena memang dulu kakeknya yang bernama Hizam ini, beliau itu melakukan perjalanan dan singgah di desa namanya desa Nawa. Hingga akhirnya tinggal di Nawa, punya anak, punya cucu, terus. Maka keturunan yang keberapa lahirlah Imam Nawawi di situ. Dan Imam Nawawi ini lahir di desa Nawa. Meskipun ada juga yang mengatakan Imam Nawawi ini kakeknya, buyutnya Imam Nawawi ini sebenarnya bukan asli Nawa. Yang kebetulan saja saat itu melakukan perjalanan lewat desa Nawa, singgah di Nawa, akhirnya betah di Nawa, berkeluarga di sana, sampai punya anak dan seterusnya. Dan pada akhirnya Imam Nawawi terlahir di daerah Nawa ini, di desa Nawa ini. Dan desa Nawa ini dulu masuk daerah Goulan. Goulan itu sebuah pegunungan kabarnya. Saya sempat bertanya ke kawan-kawan saya yang menjadi mahasiswa di sana. Golan itu adalah pegunungan dan kabarnya untuk saat ini daerah Golan ini sudah dicaplok oleh Israel. Gitu. Nah, tapi Golan ini bagian kecil dari Horan. Nah, Horan inilah yang menjadi istilahnya yang menjadi pusat dari daerah Golan dan termasuk desa Nawa ini masuk
kawasan Horan. Dan Horan ini sampai perbatasan ke daerah Irbid di Yordan. Ini menurut kawan saya yang bekerja dia mahasiswa dan juga bekerja di Kedutaan Besar Republik Indonesia yang ada di Damaskus. Maaf ini suara lonceng ya. Jadi kita lagi di pesantren, biasa kalau jam 9 malam santri-santri itu waktunya tidur gitu. Nah, selanjutnya Imam Nawawi ini, beliau ini lahir tahun 631 Hijriah. Tapi menurut Syekh Ali Tontowi, beliau ini lahirnya di bulan Ramadan tahun 638 Hijriah. Ini menurut Syekh Ali Tontowi. Tetapi menurut Syekh Abdul Ghani Daqqar, beliau mengatakan Imam Nawawi itu lahir tahun 631 Hijriah. Lahirnya 631 Hijriah, dan ini disetujui pula dengan beberapa pakar seperti beberapa kitab yang saya ada di buku saya, dan juga di bukunya Ibnul Athar disebutkan juga bahwasanya Imam Nawawi ini lahir pada tahun 631 Hijriah yang bertepatan di bulan Safar kalau tidak salah. Nah, ini maaf, di bulan Muharram, di 10 pertengahan bulan Muharram, ada juga yang mengatakan beliau itu lahir tahun 631 Hijriah di Desa Nawa. Ini menurut beberapa pakar yang saya sebutkan. Tapi kalau menurut Syekh Ali Tontowi, beliau menyebutkan Syekh Nawawi ini lahir pada bulan Ramadan tahun 638 Hijriah. Karena yang kita kaji ini adalah tentang sejarah, sebelum kita masuk ke kitab Adabul Alim wal Muta'alim, pasti namanya sejarah itu ya banyak ikhtilafnya, ya kan? Seperti gua Ashabul Kahfi, ya kan? Menurut beberapa ahli sejarah itu ada di Yordan, tapi ada juga yang mengatakan Ashabul Kahfi itu ada juga di Turki dan seterusnya. Inilah namanya sejarah. Tapi tidak apa-apa, yang penting ini kita jadikan bahan perbandingan sehingga kajian kita ya cukup luas untuk kita telaah. Nah, ini ketika kakeknya itu sampai di daerah Nawa, dan saat itu pun lahirlah Imam Nawawi di sana, ya kan, ayahnya pun ada di sana. Desa Nawa ini memang dikenal oleh orang-orang, oleh masyarakat di Suriah itu sebagai desa penduduknya yang sangat ramah. Tapi sebenarnya secara umum masyarakat Suriah itu ramah-ramah. Saya banyak juga berkenalan dengan beberapa tokoh, profesor ataupun doktor dari Suriah, baik dari Damaskus ataupun dari Aleppo. Mereka rata-rata ramah. Ketika tahun lalu saya ke Yordan, terus saya pergi ke Istanbul, saya ketemu juga dengan Profesor Dr. Hasan Abdul Ghani Abu Ghuddah di Istanbul. Beliau guru besar di Universitas Sobatin Zaim. Beliau asli Aleppo. Alhamdulillah saya diterima di kantornya dan diterima pula di rumahnya. Sungguh luar biasa. Memang orang Suriah ini luar biasa, ramah, halus, dan bahasa Arabnya itu kan mudah untuk dipahami. Nah, ada sebuah kisah menarik di sini. Ketika Imam Nawawi dilahirkan di desa yang bernama Nawa, di desa tersebut ada seorang wali dari kalangan Sufi, namanya itu adalah Syekh Yasin bin Yusuf Al-Marraqishi. Syekh Yasin bin Yusuf Al-Marraqishi ini adalah, beliau ini seorang mursyid tarekat, kebetulan punya toko di dekat gerbang Jabiah, di gerbang masuk kota Damaskus, kota lama, ya kan. Dan juga dia seorang ahli bekam juga. Kebetulan beliau ini punya usaha toko, ahli bekam juga, plus beliau ini seorang mursyid tarekat. Ya kan? Suatu ketika beliau ini diceritakan oleh Syekh Ali Tontowi,
memiliki kelebihan, bahkan dikenal oleh masyarakat Nawa saat itu. Beliau ini seorang waliullah. Jadi punya mata batin, punya kelebihan, beberapa karomah dan seterusnya. Ya kan? Kabarnya beliau melaksanakan ibadah haji itu lebih dari 20 kali dalam hidupnya. Syekh Yasin bin Yusuf Al-Marrakeshi. Ya kan? Nah, suatu ketika Syekh Yasin bin Yusuf Al-Marrakeshi datang ke desa Nawa, dan saat itu dia melihat Syekh Nawawi, Imam Nawawi ini masih kecil. Masih kecil, yang saat itu Imam Nawawi memang karena ayahnya ini seorang pedagang. Dia pedagang, ayahnya ini pekerjaannya pedagang. Tapi punya kebun juga, bercocok tanam juga. Kalau keilmuan, sepakat. Para pakar mengatakan ayahnya ini bukan seorang ulama, tapi ahli ibadah. Ahli ibadah, punya kebun, punya toko. Dan Imam Nawawi ini sering dibawa oleh ayahnya ke toko ayahnya ini. Tapi ayahnya tidak pernah, dalam satu cerita, tidak pernah menyuruh Imam Nawawi untuk membantu melayani para penjual maupun pembeli. Terutama para pembeli. Imam Nawawi tidak disuruh, udah kamu, kata ayahnya. Nawawi, kamu tidak usah bantu ayah, yang penting kamu di toko ini kamu baca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Nah, suatu ketika dalam di satu cerita, Syekh Yasin bin Yusuf Al-Marrakeshi ini melihat di toko ayahnya Imam Nawawi ini, Imam Nawawi sedang bersih-bersih, sedang merapihkan toko ayahnya ini. Saat itu Syekh Yasin ini melihat, ini ada anak kecil, tapi kok ada sesuatu ini. Ya kan? Terus dia menghampiri toko tersebut. Ya kan? Setelah menghampiri, masuk ke toko tersebut, ditanya yang ada di situ. Ini anak kecil, siapa ayahnya? Mana ayahnya ini? Saya ingin ketemu kepada ayahnya. Terus diantarkanlah oleh orang yang mau menunjukkan ayahnya Imam Nawawi ini. Tapi Syekh Yasin itu bilang, gak usah diantarkan. Udah, kamu tunjuk di mana saja. Di mana dia? Akhirnya ditunjuklah. Disamperinlah oleh Syekh Yasin Al-Marrakeshi ini. Dan Syekh Yasin ini bilang, apakah ini adalah anak kamu? Kata Syekh Yusuf Yasin Al-Marrakeshi. Iya, dia anak saya. Tolong, kata Syekh Yusuf, tolong kamu didik dia. Karena saya melihat dia ini suatu saat akan menjadi ulama. Itu kata Syekh Yasin Yusuf Al-Marrakeshi. Jadi diterawang oleh Syekh Yasin Yusuf Al-Marrakeshi, Imam Nawawi di kemudian hari dia akan menjadi orang. Lalu setelah itu Syekh Yasin ini nasihati ayahnya Imam Nawawi. Tolong suruh anakmu ini belajar Al-Quran, belajar ilmu. Akhirnya setelah ayahnya ini terkejut, langsung bertanya, kamu peramal ya? Kata ayahnya Imam Nawawi. Apa jawabannya Syekh Yasin Yusuf Al-Marrakeshi? Saya bukan peramal, tapi saya mendapatkan ilham dari Allah yang mengatakan ini anak ini yang bernama Imam Nawawi, yang dimaksudkan Imam Nawawi ini, suatu saat dia akan menjadi orang hebat, akan menjadi ulama besar. Akhirnya saat itu berpikirlah ayahnya ini, mulai menyadari, lalu setelah itu pula ayahnya ini menyuruh membawa Imam Nawawi untuk mendatangi ulama-ulama yang ada di kampung halaman. Nah, sayangnya dari beberapa literatur yang saya baca ini, belum ada ulama-ulama yang mengkaji secara spesifik kepada siapa saja Imam Nawawi belajar di desa Nawa. Tetapi para ulama yang saya baca ini seperti bukunya Ibnu Attar, Syekh Ali Tontawi, Imam Masyuyuti, Syekh Abdul Ghani Ad-Daqqar, rata-rata mereka mengatakan bahwasanya Imam Nawawi itu belajar tarekat
belajar tentang tasawuf ketika beliau masih sangat belia, belum balik, itu kepada Syekh Yasin bin Yusuf Al-Marrakesh. Adapun belajar Al-Quran ataupun pelajaran-pelajaran yang lain, tapi kemungkinan belajar Al-Quran saat itu tidak disebutkan kepada siapa. Jadi ayahnya itu hanya membimbing saja. Membimbing Imam Nawawi, membimbing hafalannya dan seterusnya, agar Imam Nawawi terus dalam hatinya itu dia selalu cinta kepada Al-Quran. Sampai yang lebih mengejutkan lagi itu adalah, ya kan, ketika ayahnya sudah mulai menyadari ini anaknya ini akan punya potensi besar, yaitu akan menjadi seorang ulama menurut nasihat dari Syekh Yasin bin Yusuf Al-Marrakesh. Akhirnya Imam Nawawi itu dikirim ke beberapa ulama di desa Nawa. Semakinlah Imam Nawawi khusyuk belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran. Bahkan diceritakan juga di sini, wa kana rifaquhu minas sibyan yashabunahu min yadihi liyal'ab ma'ahum. Jadi teman-temannya yang dari teman-temannya Imam Nawawi yang seumuran dengan Imam Nawawi saat itu, banyak yang narik tangan Imam Nawawi, ayo Nawawi ikut bareng kami, ayo kita bermain katanya. Fayufrita minhum, tapi Imam Nawawi melepas tangannya ketika dipegang oleh teman-temannya itu yang sebaya saat itu. Kan umur Imam Nawawi saat itu masih sangat muda, masih umur 6 tahun, 5 tahun. Ya kan? Dilepas, enggak. Saya pengen menghafal Al-Quran saja, kata Imam Nawawi. Nah, saat itu, makanya di sini dijelaskan wa ya'tazilahum fayaqra'a fi kitabihi. Jadi memang Imam Nawawi itu menurut Syarif Tontawi ketika masih kecil lebih senang membaca Al-Quran ataupun membaca beberapa buku yang saat itu mungkin sudah diajarkan kepada Imam Nawawi. Ya kan? Boleh dikatakan Imam Nawawi ini ketika masa kecil kurang sekali interaksinya dengan anak-anak yang sebaya dengan Imam Nawawi saat itu. Sehingga mau nggak tidak mau ya mungkin ada sesuatu yang berbeda. Tapi bukan berarti Imam Nawawi itu kuper ataupun Imam Nawawi tidak memikirkan kondisi masyarakatnya saat itu. Nanti akan saya ceritakan. Salah satu cerita yang paling lucu adalah di sini dijelaskan oleh Syekh Ali Tontawi, wa min tarifin ma haddatsa bihi an nafsihi annahu qara'a tilkal fatra annahu yajibul ghusla min ilaj al-hasyafah falam yadri ma ma'naha. Ini kisah menarik, kisah lucu ini. Jadi ketika Imam Nawawi masih kecil, saat itu dia membaca sebuah kajian yang membahas yajibu al-ghusla min ilajil hasyafah. Imam Nawawi tidak paham min ilajil hasyafah itu artinya apa. Kalau kita kan mengartikan ini hubungan senggama, ya kan. Tapi Imam Nawawi mengartikan ilajul hasyafah ini adalah suara yang ada di perut. Jadi kalau kita merasakan ada suara yang ada di perut karena kita kenyang gitu kan, atau kita lapar gitu kan, itu menurut Imam Nawawi ketika membaca kajian tersebut wajib untuk mandi. Makanya saat itu dijelaskan oleh Imam Suyuti. Jadi Imam Nawawi kalau terdengar ada suara keroncongan di perutnya, dia langsung mandi. Karena dia memahami ilajul hasyafah itu adalah suara keroncong. Karena rasa lapar yang ada di perut itu. Biasanya kalau kita lapar kan bersuara perut kita ya. Nah, Imam Nawawi mengartikan ilajul hasyafah seperti itu. Sehingga dia mandi dan mandi. Ya kan? Ya karena memang saat itu beliau sama sekali belum mengalami dunia intelektualnya itu. Karena masih belum balik juga umurnya saat itu. Nah, ketika umur 19 tahun, itu ayahnya Imam Nawawi ini membawa Imam Nawawi ke kota Damaskus. Jadi Imam Nawawi itu umur 19 tahun, itu awal mula Imam Nawawi dibawa oleh ayahnya
ke kota Damaskus. Dan saat itu kota Damaskus ini boleh dikatakan menjadi pusat peradaban ilmu di dunia Islam. Jadi pusat peradaban ilmu itu ya saat itu ada di Damaskus. Ulamanya banyak, pelajarnya banyak, apalagi Syekh Ali Tontowi ini dalam kitabnya yang saya baca ini, itu yang berjudul Al-Imam An-Nawawi. Damaskus saat itu hampir sama seperti Kairo saat ini. Jadi Kairo saat ini seperti yang pernah saya rasakan di Kairo, luar biasa. Talaki itu sangat banyak, di masjid itu banyak talaki. Apalagi sekarang dosen-dosen Al-Azhar menurut kabar dari beberapa kawan saya, sekarang dosen-dosen Al-Azhar sudah banyak yang turun ke Masjid Al-Azhar. Ngapain? Ya ngajar talaki. Mereka ngajar talaki di Masjid Al-Azhar yang dulunya mungkin hanya sebagian orang saja, hanya sebagian ulama saja. Dari kalangan masyaikh yang dari kalangan dosen yang mengajar di Masjid Al-Azhar. Terus tapi sebelum saya masuk ke Imam Nawawi pergi ke kota Damaskus, itu salah satu kelebihan Imam Nawawi saat itu ada. Dan salah satu tanda Imam Nawawi akan menjadi orang hebat saat itu. Atau Imam Nawawi salah satu kelebihan, dia kan dianggap sebagai waliullah juga. Ya kan? Di sini dijelaskan oleh Jalaluddin As-Suyuti bahwasanya Imam Nawawi ketika umur 6 tahun itu sudah mendapat Lailatul Qadar. Jadi di sini dijelaskan waja'al yaumus sabi' wal ishruna min Ramadan fa'afaqal waladu qubaila as-sahri wa aiqaza abahu wa qala ya abati ma hadha ad-daw alladhi mala ad-dar wastaiqaza ahluhu jami'an fanazaru falam yaraw syai'an qala abu fa'araftu annahu ra'a lailatal qadar. Jadi ketika malam 27 Ramadan, jadi Imam Nawawi itu tidur di samping ayahnya. Ketika tidur di samping ayahnya, Imam Nawawi terbangun di 1/2 malam saat itu. Beliau kaget, kok ada cahaya di rumahnya itu. Ketika beliau melihat ada cahaya, beliau bangunkan ayahnya dan keluarganya. Terbangun semuanya, nanya, kenapa kamu Nawawi? Kata Imam Nawawi, coba lihat ayah. Itu kok ada cahaya di rumah ini. Satu keluarga tidak melihat. Tidak melihat ada cahaya saat itu. Akhirnya saat itu ayahnya mengatakan, oh saya baru tahu. Ternyata malam ini adalah malam 27 Ramadan. Sehingga menurut beberapa kalangan ulama dan banyak sekali yang mengatakan bahwasanya Imam Nawawi ketika umur 6 tahun, salah satu kelebihannya adalah sudah mendapatkan Lailatul Qadar. Luar biasa ini. Ini merupakan salah satu kelebihan yang dimiliki oleh Imam Nawawi. Salah satu dari kelebihan yang dimiliki oleh Imam Nawawi. Meskipun nanti akan ada kelebihan-kelebihan lain. Terus Imam Nawawi ini jelas dijelaskan di sini oleh Ibnu Al-Attar bahwasanya Imam Nawawi wafat pada malam Rabu di 2/3 malam pada tanggal 24 Rajab tahun 676 Hijriah di Desa Nawa. Ya kan? Dan Imam Nawawi dikuburkan di Desa Nawa juga. Ya kan? Dan beliau meninggal setelah menunaikan haji dan juga setelah berkunjung ke Al-Masjid Al-Aqsa yang ada di Palestina yang dekat dengan kawan-kawan di Yordan sekarang. Jadi beliau itu lahirnya tahun 631 Hijriah dan wafat tahun 676 Hijriah. Kurang lebih umur beliau ini hanya 47 tahun. Jadi Imam Nawawi termasuk yang umurnya pendek. Maksudnya beliau tidak sampai 50 tahun lebih umurnya.
hanya sampai 47 tahun. Beliau hidup dari tahun 631 Hijriah sampai 676. Adapun penguasa saat itu di zaman Imam Nawawi hidup adalah peralihan antara dinasti Ayyubiyah beralih kepada dinasti Mamluk. Dan Imam Nawawi ini akan banyak ke depannya itu berhadapan dengan para sultan Mamluk. Nanti akan saya ceritakan insya Allah. Nah, di sini dijelaskan, wa kana fi Dimashq kana madaris li talabatil ilm. Yajidu fiha at-talib ta'amahu wa syarabahu wa ghurfatan yanamu fiha wa mudarrisina yaqra alaihi. Jadi memang benar diceritakan oleh Syekh Ali Tontowi. Damaskus saat itu menjadi pusat peradaban ilmu. Kajian-kajian ilmu banyak, baik di masjid, madrasah-madrasah, bahkan madrasah-madrasah itu banyak yang tempat itu di gang-gang kecil, ada madrasah dan seterusnya. Bahkan di sana disiapkan pula asrama-asrama, ya kan, asrama untuk para tholabul ilmi. Mereka sama sekali tidak diwajibkan untuk membiayai, karena memang di zaman dinasti Mamluk dan juga dinasti Ayyubiyah yang saya ketahui itu luar biasa. Perhatian mereka terhadap dunia pendidikan luar biasa. Karena para sultan, keluarganya, anak-anaknya, itu mereka sangat senang untuk mewakafkan sebagian harta mereka. Wakafnya itu dalam bentuk madrasah, dalam bentuk perpustakaan, dalam bentuk masjid, ya kan? Nah, itu diwakafkan. Sehingga di masa tersebut, orang-orang itu, para penguasa itu sangat cinta dengan ilmu. Didukung sekali dunia keilmuan oleh para penguasa saat itu, sehingga tidak salah Damaskus itu menjadi boleh dikatakan pusat peradaban ilmu saat itu. Ini yang paling memukau buat kita semua adalah Imam Nawawi itu ketika beliau tinggal di Damaskus sama sekali beliau diberi asrama, diberi makan, minum secukupnya, ya kan, tidak berlebihan. Tapi beliau masih bisa untuk bersedekah. Jadi ya tidak seberapa. Kalau kita di Al-Azhar namanya minhah, ya, diberi beasiswa itu. Kalau di Yordan mungkin saya lihat belum ada ya beasiswa seperti yang ada di Al-Azhar. Kalau di Al-Azhar tuh beasiswa luar biasa. Sama di Damaskus saat itu. Bahkan ketika sebelum terjadi konflik di Suriah tahun 2013. Kawan-kawan Indonesia yang di Suriah tuh banyak jumlahnya. Ada sekitar 200 dan rata-rata mereka tinggal di asrama. Tinggal di asrama, makan disediakan gitu kan, dapat uang minhah juga. Itu luar biasa. Tapi karena konflik politik sehingga menyebabkan semua menjadi lumpuh dan akhirnya mahasiswa Indonesia maupun anak-anak muda dari dunia Islam lainnya kesulitan untuk mencari tempat yang pas bagi mereka untuk menuntut ilmu. Sehingga sekarang yang terbuka itu ya Al-Azhar, Yordan, Sudan pun konflik, ya kan? Tunis yang tadinya konflik tapi sekarang sudah dibuka tapi terbatas, Maroko juga dan seterusnya. Dan di sini dijelaskan oleh Syekh Ali Tontowi, masjid banyak halaqah saat itu, banyak halaqah ilmu, sekolah-sekolah, madaris banyak, ya kan? Dan semua itu dan rata-rata para pelajar saat itu mereka sama sekali tidak pernah berharap apapun, tidak pernah berharap beasiswa, tidak pernah berharap ijazah. Rata-rata menurut Syekh Ali Tontowi apa? Ketika zamannya Imam Nawawi ini, para pelajar itu rata-rata mereka sangat mukhlis, ikhlas, betul-betul sungguh-sungguh belajar karena Allah. Begitu pula para ulama yang mengajarkan anak-anak saat, mengajarkan penuntut ilmu saat, mereka ikhlas. Bahkan mereka pun tidak sungkan untuk memberikan sebagian hartanya kepada murid-muridnya ataupun mewakafkan untuk dibelikan buku-buku sehingga bisa diletakkan di perpustakaan dan bisa dibaca oleh banyak orang. Nah, tapi harus diketahui juga oleh kita semuanya bahwasanya madrasah-madrasah yang ada di zaman Imam Nawawi, meskipun namanya itu madrasah, tapi sebenarnya itu adalah universitas.
Kebetulan saya sedang menulis buku ya, tadi saya jelaskan kepada teman-teman semuanya. Saya saat ini sedang menulis buku tentang lembaga pendidikan Islam klasik, yaitu salah satunya adalah Madrasah Nizami. Jadi memang lembaga pendidikan Islam pertama kali adalah rumahnya Arqam bin Abi Arqam. Itu sudah jelas. Karena saat itu Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah, ya kan? Dan umat Islam di kota Mekah saat itu menjadi masyarakat yang minoritas, dan Nabi Muhammad seorang nabi dan rasul berkewajiban untuk menyampaikan nilai-nilai Islam. Lalu saat itu Nabi Muhammad memilih rumah Sepertinya Ustadz Abu Dhar terdisconnect. Mohon tunggu sebentar agar beliau bisa bergabung kembali ke majelis. Dimohon kesabarannya untuk saudara-saudari sekalian. Insya Allah sebentar lagi Ustadz Abu Dhar akan bergabung kembali dengan kita. Alhamdulillah telah bergabung kembali bersama kita Ustadz Abu Dhar. Mohon maaf tadi terjadi gangguan teknis.
Setelah ini dipersilakan kembali untuk Ustaz Abu Dzar melanjutkan materi yang terputus tadi. Fadhil, Ustaz. Afwan Ustaz, suaranya masih termute. Oke, Sat ya, kedengaran Sat ya. Gimana, Ustaz? Jadi madrasah di zaman klasik itu tidak bisa kita artikan seperti madrasah zaman saat ini. Sanawiyah, aliyah. Madrasah itu di zaman klasik itu adalah sebuah institusi ketika halakoh di masjid itu sudah tidak cukup lagi menampung para pelajar. Makanya di sini dijelaskan dalam kitab Ad-Daris fi Tarikh Al-Madaris ini punya Abdul Qadir An-Nuaimi Ad-Dimashqi, wafat 927 Hijriah. Madrasah itu di zaman klasik lebih identik kepada madrasah itu adalah jamiah. Jadi levelnya itu sudah level universitas. Termasuk madrasah nizamiyah yang menjadi kajian saya saat ini di buku yang sedang saya susun. Itu madrasah yang sangat bergengsi, dibangun oleh dinasti Saljuk, ya kan? Dalam rangka menghapus paham-paham Syiah saat itu, sehingga dinasti Saljuk ini ada seorang menteri yang berinisiatif untuk membasmi paham Syiah ini, dibuatlah madrasah yang namanya Madrasah Nizamiyah saat itu. Sama madrasah di Damaskus pun sama. Rata-rata ya dia levelnya sudah level universitas. Ya kan? Ada juga memang sebagian ada kata Syekh Ali Tontowi di sini, ada juga levelnya yang level seperti SMP SMA itu ada seperti itu. Khusus untuk kajian hadis. Ada juga yang level khusus untuk kajian Al-Quran, meskipun sifatnya universitas, tapi lebih takhusus. Karena di masa Mamluk, di masa dinasti Mamluk, nanti akan kita kaji juga. Itu di sana saat itu fanatisme mazhab itu sangat kental sekali. Setiap mazhab punya madrasah, punya institusi. Ada madrasah Asy-Syafi'i, ada madrasah Hanbali, ada madrasah Hanafi, ada madrasah Darul Hadis, ada madrasah Sarimiyah. Ini di buku Ad-Daris fi Tarikh Al-Madaris ini banyak sekali madrasah yang dijelaskan, termasuk madrasah Rawahiyah yang nanti menjadi tempat tinggalnya Imam Nawawi nanti. Nah, terus saat itu pula di madrasah ini, baik di halaqah yang ada di masjid maupun di madrasah sudah ada namanya muhadir, seorang dosen. Untuk saat ini ya muhadir. Ada juga yang disebut dengan mu'id. Mu'id itu ya asisten dosen. Saat itu sudah ada. Termasuk Imam Nawawi itu ya termasuk mu'id saat itu. Nah, Imam Nawawi ini setelah ini Syekh Ali Tontowi menjelaskan ada sebuah institusi yang cukup bergengsi saat itu di masa Imam Nawawi yang namanya Darul Hadis. Darul Hadis ini dibangun oleh seorang pengusaha, dia kaya raya, ya kan? Kaya raya, selain kaya raya, dia dermawan juga. Dia membangun, Darul Hadis bukan beda dengan Madrasah Rawahiyah, mohon maaf, yang saya maksud adalah di sini adalah Darul Hadis. Nah, Darul Hadis ini adalah madrasah yang menurut Syekh Ali Tontowi itu sebagai madrasah yang levelnya seperti universitas. Makanya tadi saya sudah menyebutkan
madrasah di zaman klasik itu ya levelnya ya level universitas. Saat itu ada madrasah yang cukup terkenal namanya Darul Hadis, dan Darul Hadis ini dibuka secara resmi pada pertengahan bulan Sya'ban tahun 630 Hijriah. 1 tahun sebelum Imam Nawawi lahir. Ya kan, Imam Nawawi lahir tahun 631 Hijriah, tapi madrasah Darul Hadis ini dibangun pada tahun 630 Hijriah. Guru pertama madrasah Darul Hadis ini seorang muhadis terkenal yaitu Ibnu Shalah. Ya, banyak mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu. Beliau punya buku yang luar biasa namanya Muqaddimah Ibnu Shalah, dan juga beberapa ulama hebat yang menjadi muridnya Ibnu Shalah dan di kemudian hari menjadi guru besar, menjadi orang-orang hebat seperti Ibnu Rizin, Ibnu Khalikan, terus Kamal Ishaq, dan Syekh Abdurrahman bin Nuh Al-Maqdisi, terus Abu Syamah. Nah, mereka ini muridnya Ibnu Shalah dan di kemudian hari menjadi gurunya Imam Nawawi. Nah, bagaimana petualangan Imam Nawawi dalam dunia akademik, dalam dunia keilmuan? Ya kan? Imam Nawawi ini jelas, beliau umur 19 tahun sudah dibawa oleh ayahnya ke kota Damaskus. Sampai di kota Damaskus, beliau datang ke Masjid Umawi. Dan saat itu pula ayahnya dan Imam Nawawi ini, karena ayahnya langsung yang membawa Imam Nawawi ke Damaskus, yang menjadi pusat peradaban ilmu. Saat itu ketemu dengan beliau ayahnya dan Imam Nawawi ini berjumpa dengan imam dan khatib Masjid Umawi yang saat itu bernama Syekh Jamaluddin Ibnu Abdul Kafi. Dia seorang imam dan khatib Masjid Umawi saat itu. Akhirnya ayahnya menyampaikan ke Syekh Jamaluddin, kami berdua, ini anak saya, sengaja saya bawa ke sini, saya ingin menyekolahkan anak saya supaya anak saya ini dididik. Ya kan? Akhirnya Syekh Jamaluddin Ibnu Abdul Kafi ini, beliau sebagai imam dan khatib Masjid Umawi saat itu. Kalau di Timur Tengah udah jelas, imam dan khatib inilah yang menjadi istilahnya senternya lah dari setiap masjid yang ada di Timur Tengah itu kan. Istilahnya kalau di Indonesia ketua DKM-nya. Akhirnya Syekh Jamaluddin Ibnu Abdul Kafi ini mengantarkan ayahnya Imam Nawawi dan Imam Nawawi ke halaqah. Yaitu saat itu di Masjid Umawi ada halaqah yang dipimpin langsung oleh Syekh Tajuddin Al-Fazari yang dikenal dengan Ibnul Farqah. Ya kan? Akhirnya dikenal ya, saat itu Imam Nawawi belajarlah bersama Syekh Tajuddin Ibnul Farqah. Ya, dan Syekh Tajuddin Ibnul Farqah ini ulama hebat saat itu. Meskipun di kemudian hari akan terjadi perdebatan sengit antara Imam Nawawi dengan gurunya ini, Syekh Jamaluddin Ibnul Farqah. Karena memang Syekh Jamaluddin Ibnul Farqah ini dianggap dekat dengan penguasa, dan Imam Nawawi melihat gurunya ini disetir oleh pemerintah, oleh penguasa saat itu. Sehingga terjadilah perdebatan-perdebatan dan seterusnya. Nah, Imam Nawawi belajar kepada Syekh Jamaluddin Ibnul Farqah hanya beberapa hari saja. Terus Syekh Jamaluddin ini, Syekh Tajuddin Al-Fazari ini, yang disebut dengan Ibnul Farqah, ya kan, saat itu beliau tidak punya rumah, maksudnya tidak punya madrasah, dan asramanya itu saat itu sudah penuh. Beliau sempat membawa Syekh Imam Nawawi ke madrasah As-Sarimiyah, ya kan? Tapi saat madrasah ini tidak, asramanya itu tidak memungkinkan untuk ditinggali oleh Imam Nawawi. Terus Syekh Tajuddin Al-Fazari ini, gurunya Imam Nawawi di Masjid Umawi, membawalah Imam Nawawi ini ke Syekh Kamal Ishaq Al-Maghribi. Dan Syekh Kamal Ishaq Al-Maghribi ini, beliau merupakan guru besar di Madrasah Rawahiyah. Lalu ternyata saat itu Madrasah Rawahiyah ini memiliki asrama dan dimungkinkan untuk Imam Nawawi tinggal di situ.
Akhirnya Imam Nawawi ini belajar bersama Syekh Kamal Ishaq Al-Maghribi. Lalu Imam Nawawi menjelaskan, ketika pertama kali saya tinggal di masjid, di Madrasah Rawahiyah, selama 2 tahun saya tidak pernah tidur dengan terbaring. Melainkan saya tidur dengan duduk. Jadi 2 tahun Imam Nawawi tinggal di Madrasah Rawahiyah, 2 tahun pertama tinggal di Madrasah Rawahiyah sambil belajar kepada Syekh Kamal Ishaq Al-Maghribi, itu Imam Nawawi tidak pernah tidur secara terlentang, berbaring. Melainkan dia tidur nyender di tembok, kalau enggak dia jatuh kepalanya itu di atas tumpukan buku. Jadi Imam Nawawi diceritakan dalam 1 hari itu sudah. Beliau tidak pernah berdiri dari duduknya kecuali hanya untuk wudhu, sholat, kalau tidak belajar sama gurunya. Sisanya duduk, baca. Dan beliau itu sangat tantang sekali untuk tidur, kecuali memang sudah ngantuk berat, dan beliau itu tidur bukan tidur secara terlentang, terbaring, melainkan beliau tidur langsung dia di tumpukan buku yang dibaca saat itu. Ini merupakan, inilah yang menjadi kenapa Imam Nawawi ini sangat dicintai oleh gurunya yang bernama Syekh Al-Kamal Ishaq Al-Maghribi. Syekh Kamal Ishaq Al-Maghribi ini sangat sayang sama Imam Nawawi. Bahkan kagum sekali sama Imam Nawawi. Karena Imam Nawawi itu dianggap rajin, ibadahnya rajin, belajarnya rajin. Dan beliau sangat jarang sekali berinteraksi dengan orang-orang yang ada di luar Madrasah Rawahiyah. Maksudnya ya udah Imam Nawawi berada di Madrasah Rawahiyah saja. Kalau tidak ke Masjid Umawi untuk mengikuti kajian-kajian keislaman di sana. Sehingga dalam cerita di sini, menurut Syekh Ali Tontowi, Imam Nawawi ini tinggal di Madrasah Rawahiyah sepanjang hidupnya sampai beliau wafat. Sampai beliau akhir hayatnya, beliau tinggal di Madrasah Rawahiyah ini. Nah, untuk sebagai pengetahuan, Madrasah Rawahiyah ini adalah, saya akan membacakan ya kan. Madrasah Rawahiyah ini berdiri tahun 600 Hijriah. Dia ini madrasah yang memiliki 2 cabang. Satu di kota Damaskus, yaitu tempat Imam Nawawi tinggal dan belajar. Yang satunya lagi di Aleppo. Yaitu Madrasah Rawahiyah ini dibangun oleh seorang pengusaha kaya yang bernama Abul Qasim Hibatullah bin Muhammad Al-Ma'ruf bibni Rawahah. Jadi Madrasah Rawahiyah ini dinisbahkan kepada wakifnya yang bernama Abul Qasim Hibatullah bin Muhammad Al-Ma'ruf bibni Rawahah, Ibnu Rawahah. Madrasah ini sudah jelas berdiri tahun 600 Hijriah, dan wakifnya inilah yang membangun Madrasah Rawahiyah ini di daerah Gerbang Firdaus, ya kan? Terus dia wakafkan kepada ulama mazhab Syafi'i saat itu. Jadi wakifnya ini mewakafkan Madrasah Rawahiyah ini kepada ulama mazhab Syafi'i saat itu. Wa fawwada tadrisaha wa nazaraha ila Syekh Taqiyuddin Ibn Salah. Jadi diserahkan kepada Syekh Ibn Salah, ulama hebat, ulama hadis saat itu, dan beliaulah yang langsung menjadi nazirnya sebagai pengelolanya, ya kan, dan menjadi guru besarnya di Madrasah Rawahiyah ini. Nah, singkat cerita, wakifnya ini dia di Madrasah Rawahiyah dia punya kamar yang luar biasa. Jadi di Madrasah Rawahiyah ini ada tempat khusus, tempat tinggal wakif. Suatu ketika wakifnya ini dia berkeinginan, kalau saya mati tolong makamkan saya di rumah yang saya bangun di dalam Madrasah Rawahiyah ini. Tapi ketika wakifnya ini meninggal, Ibnu Salah tidak berkenan untuk menguburkan wakifnya ini di dalam Madrasah Rawahiyah.
Sehingga saat itu Ibnu Salah mengambil sebuah keputusan agar menguburkan jasad wakifnya ini di pemakaman bersama para sufi yang ada di pemakaman di Damaskus sana. Ini di salah satu cerita dari Madrasah Rawahiyah yang ada di Damaskus. Selanjutnya, pembahasan yang terakhir sebelum saya tutup sesi untuk malam ini. Imam Nawawi sempat menunaikan haji. Jadi Imam Nawawi itu beliau tahun 641 Hijriah tiba di kota Damaskus dan tinggal di Madrasah Rawahiyah. Bergurulah bersama Syekh Kamal Ishaq Al-Maghribi. Ya kan? Syekh Kamal Ishaq Al-Maghribi ini diceritakan oleh Imam As-Suyuti ialah seorang mufti, seorang faqih, seorang ahli fikih Syafi'i, ya kan? Dan beliau adalah seorang ulama dari mazhab Syafi'i yang sangat terkenal saat itu. Beliau menjadi asisten Ibnu Salah di Madrasah Rawahiyah selama 20 tahun sebelum akhirnya beliau menjadi guru besar di Madrasah Rawahiyah. Terus yang menjadi istilahnya yang menjadi teladan kita adalah di sini dijelaskan bahwasanya Syekh Ishaq bin Ahmad bin Utsman Al-Maghribi ini, beliau ini seorang ulama yang tidak takut untuk melawan keputusan-keputusan yang menyimpang dari ajaran agama. Jadi kalau ada keputusan pemerintah saat itu, keputusan penguasa saat itu, beliau tidak takut untuk menegurnya, untuk memperbaikinya. Yang pertama itu. Dan yang kedua, beliau ini termasuk orang yang zuhud, warok. Berkali-kali diberi kekuasaan, diberi amanah, diberi jabatan, tapi beliau tidak mau menerima. Itu yang luar biasa. Bahkan beliau pernah tidak mau, dia diminta untuk menjadi seorang mufti, tapi beliau tidak mau karena beliau bilang sesungguhnya di Damaskus ini sudah banyak sekali orang-orang hebat selain saya. Itu yang beliau katakan saat itu. Beliau ini wafat pada tahun 650 Hijriah, sebelum Imam Nawawi wafat, dan ternyata Imam Nawawi ini banyak sekali dipengaruhi oleh gurunya ini yang bernama Syekh Al-Kamal Ishaq bin Ahmad bin Utsman Al-Maghribi. Termasuk pada tahun 651 Hijriah, 2 tahun setelah Imam Nawawi tinggal di Madrasah Rawahiyah yang ada di Damaskus, beliau memutuskan untuk naik haji, untuk menunaikan ibadah haji bersama ayah. Dan saat itu Imam Nawawi berangkat menuju Mekah dari desanya, yaitu desa Nawa, pada tahun 651 Hijriah, yang bertepatan pada bulan Rajab. Jadi pada bulan Rajab Imam Nawawi sudah berangkat menuju Tanah Suci. Tapi yang saat itu terjadi adalah ketika beliau hendak pergi keluar dari desa Nawa menuju Tanah Suci, beliau saat itu sudah menderita penyakit demam. Jadi Imam Nawawi sejak beliau keluar rumahnya di desa Nawa ini menuju Tanah Suci hingga sampai ke rumahnya kembali selesai mengerjakan ibadah haji, itu beliau dalam kondisi sakit demam. Di sini diceritakan beliau mengalami penyakit demam yang cukup lama sampai beliau menunaikan haji sedang mengalami penyakit demam. Tapi yang lebih hebatnya lagi adalah penyakit demamnya tidak pernah dirasakan sakit yang berlebihan oleh Imam Nawawi. Sehingga tadi Imam Nawawi berangkat dari desanya sampai Tanah Suci, terus sempat tinggal 1,5 bulan di Madinah Munawwarah, beliau sama sekali tidak merasakan apapun juga saat itu. Meskipun saat itu beliau sedang mengalami penyakit demam. Barulah setelah Imam Nawawi pulang dari hajinya ini, dan beliau saat itu kembali ke Madrasah Rawahiyah, saat itu pula terjadi perubahan yang cukup luar biasa. Di sini dijelaskan dari berbagai buku yang saya baca ini, bahwasanya Imam Nawawi saat itu banyak sekali perubahan yang baik dari psikisnya, baik dari ibadahnya, baik dari pola pikirnya. Bahkan
Di sini dijelaskan bahwasanya setelah pasca pulangnya Imam Nawawi menunaikan ibadah haji, Imam Nawawi saat itu mengalami suatu kemudahan dalam belajar. Sehingga Imam Nawawi membaca kitab yang dia pelajari sangat mudah. Ya kan? Sangat mudah untuk dia pelajari, sehingga dia bisa menguasainya dengan baik. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Sebenarnya masih banyak, nanti akan kita lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang. Ini sengaja saya cukupkan sampai haji Imam Nawawi yang bertepatan pada tahun 651 Hijriah, yang saat itu Imam Nawawi masih berumur 21 tahun. Jadi Imam Nawawi pergi ke Madrasah Rawahiyah ke Damaskus itu pada umur 19 tahun. Adapun naik haji beliau pada umur 21 tahun. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan mencoba ilmu apa saja yang disiplin ilmu apa saja yang sudah dipelajari oleh Imam Nawawi beserta genealogi guru-gurunya serta pemahaman akidah dan juga fikihnya. Kurang lebihnya mohon maaf, kalau ada yang perlu ditanyakan silakan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khairan Ustadz Abu Dzar yang telah menyampaikan materi panjang sekali, yaitu tentang biografi Imam Nawawi dengan sangat rinci, dengan sangat detail dari masa kecil hingga wafatnya beliau. Telah digambarkan oleh Ustadz Abu Dzar tadi bahwa Imam Nawawi ini adalah seorang yang sangat rajin menuntut ilmu, yang mana dari masa kecilnya itu beliau tidak tertarik untuk bermain dengan anak-anak yang lain gitu. Tapi beliau lebih tertarik untuk menghafal Quran, mengkaji Quran, hingga masa wafatnya nanti, yaitu kita ketahui bahwa Imam Nawawi ini tidak menikah ya Ustadz ya. Dan beliau ini meninggal di umur yang masih sangat muda, yaitu di umur 40-an, dan Masya Allah karyanya ini lebih banyak daripada umurnya beliau yang hanya 40 tahunan itu. Masya Allah, ini merupakan sebuah pribadi dan karakter yang harus kita teladani. Kita harus bangga kita memiliki ulama yang seperti ini, dan harus kita usahakan agar bisa melakukan terbaik dalam menuntut ilmu dan juga mengkaji Al-Quran. Dan sahabat-sahabat sekalian dimanapun Anda berada, kita sekarang buka kolom tanya jawab. Bagi para teman-teman sekalian yang memiliki pertanyaan, monggo diajukan. Insya Allah kita akan mendengar jawabannya langsung dari Ustadz Abu Dzar. Kepada teman-teman kami persilakan untuk membuka suara bagi yang ingin bertanya. Ada teman-teman yang ingin bertanya dalam sesi tanya jawab kali ini? Sepertinya tidak ada, Ustaz. Ya, karena memang kita kan masih bersambung ya. Iya benar, Ustaz. Baik, insya Allah jikalau tidak ada, kalau begitu kita langsung saja akhiri pertemuan kita pada malam hari kali ini. Terima kasih Ustadz Abu Dzar, jazakallahu khairan, telah menyempatkan waktunya untuk menyampaikan materi tentang Adab Alim wal Muta'alim karya Syekh Imam Nawawi. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada hari Jumat pekan depan, dan insya Allah juga pada pekan depan kita akan mulai membahas dari bab 1 saja. Gimana? Pekan depan kita mulai membahas bukunya saja. Membahas isi masih bukunya. Biografinya. Oh, masih biografinya. Oh, taib. Baik, Masya Allah ya. Berarti biografinya ini sangat luas sekali. Kita pada pekan depan akan membahas kembali tentang biografi Imam Nawawi. Taib, jazakallahu khairan kepada semuanya yang telah hadir di pertemuan kali ini. Semoga bisa membawa ilmu yang bermanfaat dan juga keberkahannya melimpah kepada kehidupan kita semua. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.